Kalau kulihat sih hari ini mendingan sih daripada kemarin ya. Oke. Udah 1000 yang nonton, cepat banget naiknya. Ya kita mulai langsung aja ya teman-teman ya. Kalau kemarin itu aku udah bahas banyak hal tentang strateginya ketika Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id. Halo semuanya, apa kabarnya? Apa kabarnya semua? Hai Teddy Polandra, Patung Fiber Batu Malang, Sitiah Brigit 2, Sialia Agustina, Crazy Pincat, terus Julia, Budikai, Ing, Andi Sadat. Hai semuanya, how are you? Oke. Tony Arifin, Ervina Fair, Karuna Mile. Stefan Ho Indonesia, salam ambiar lo. Bukannya hari ini membaik ya? Kalau kulihat sih hari ini mendingan sih daripada kemarin ya. Oke. Udah 1000 yang nonton, cepat banget naiknya. Ya kita mulai langsung aja ya teman-teman ya. Kalau kemarin itu aku udah bahas banyak hal tentang strateginya ketika market jatuh gimana. Terus hari ini tuh jatuh, masih lanjut jatuh seperti perkiraan, cuman jatuhnya nggak seberapa dalam gitu. Nah ini pertanyaannya, kira-kira jatuhnya udah stop, udah berhenti sampai di sini atau bakalan masih lanjut jatuh lagi nggak gitu. Terus kita udah boleh beli atau belum gitu ya. Oke, ini ada Aldo Stefans yang bilang wait and see gitu. Aku baca dulu respon dari teman-teman yang tadi aku bikin polling. Dari sini tuh kelihatan sebenarnya psikologi market itu gimana, terutama dari teman-teman investor retail gitu. Nah ini ada Susan Cucu tadi beli BMRI, ada yang bilang Adrian Purnama duit udah habis. Ada Handaka Wibawa beli ITMG, BBRI, UNTR, P1, terus kemudian Alfi beli Astra International, Musli sahamnya blue chip semua, TLKM, BBCA udah bagus-bagus, BBRI, BMRI, ASII oke. Ada yang beli second liner, MNC, Jungki Junanto ada beli BCA sesuai saran mtrade tapi nggak dapat barang. Nggak apa-apa, nanti aku akan kasih tahu yang belum dapat barang gimana, kayak pada nyesel gitu, nggak dapat barang terus sore hari ditutup naik gitu. Aku akan kasih tahu nanti gimana arah market kira-kira tuh gimana ya. Terus ini ada yang bilang nggak keburu beli BCA lagi, Michael Halim. Terus mostly beli saham-saham blue chip mereka, BRI, BCA, ASII, ada IATA, BGTG dikit. Oke, Unilever. Oke, dan teman-teman tahu nggak teman-teman, ada yang menarik hari ini di tengah market yang lagi downtrend ya. Ada satu saham yang justru malah dia itu breakout. Tebak saham apa? Saham apa tadi? Waduh, giliran mau IG live malah internetku lo lah, gimana ini? Sebentar ya, aku update dulu my wifi. Connect, buka chartku. Apa coba saham yang breakout hari ini? Hari ini saham yang breakout adalah saham ICBP, bener, Sugama atau Sugamama itu ya. Oke. Sorry ya guys, agak-agak kendala teknis dikit ini, internetku di sini agak slow. Ya, jadi hari ini tadi ICBP-nya sih, ICBP yang
breakout. Oke, bentar ya, aku mau kasih lihat chartnya buat teman-teman semuanya sambil nunggu chart aku loading. Kayaknya aku butuh wifi lagi, satu lagi ya. Aku panggil bala bantuan dulu, aku panggil bujuku dulu untuk pinjem tethering HP dia. Maafkan aku ya. Internetnya low lah guys, maafkan saya guys. Oke, aku start dari ya. Sorry ya guys ya, internet aku agak-agak lambat di sini. Di situ lancar nggak sih? Putus-putus nggak sih? Sabar ya. BCA bisa 7250 lagi nggak? Ketinggalan tadi pagi. Sorry. Ini dia nih, udah bisa nih internetnya. Lancar di Jakarta. Mungkin aku lagi di hutan. Udah bisa tapi lama. Okay, thank you. Buat backup boleh lah. Oke, ya. Guys, ini aku mau kasih lihat ini chart IHSG. Ini chart IHSG ya. Jadi sesuai dengan ekspektasi kemarin, sesuai dengan perkiraan kemarin. Nah, ini kemarin IHSG-nya tuh sempat menguji support MA100. Terus kemudian kita ada bahas bahwa IHSG berpotensi untuk turun dari MA100. Hari ini beneran turun, breakdown, tapi kemudian dia mengalami technical rebound. Dan terus kalau teman-teman perhatikan ya, beberapa saham big caps yang kemarin sempat jatuh dalam. Contohnya kayak BCA, ini keren banget. Dia benar-benar jatuh sampai ke support yang kita antisipasi. Jadi kemarin kan saya ada sebut supportnya. Di Mtrade juga disebut beberapa kali, di hotlist tadi pagi juga disebut beberapa kali juga gitu. Di morning briefing juga. Dan setelah itu kemudian dia mengalami pantulan yang lumayan gitu. Nah, teman-teman di sini kalau kamu nggak dapat barang, nggak dapat BCA di sini di harga tadi 7250 atau 7300-an, itu nggak usah terlalu dipikir, nggak usah terlalu gimana ya, kayak ketinggalan kereta atau gimana gitu. Kenapa? Karena hari ini tuh dia naiknya volume transaksinya lebih kecil daripada kemarin. Jadi kemarin tuh jatuh dengan volume transaksi besar, hari ini tuh dia naik volume transaksinya nggak gitu gede. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang masih ketinggalan kereta di sini, ini nggak usah khawatir gitu. Di Mtrade kita masih berhati-hati dengan kondisi market sekarang ini belum stabil. Jadi kalau dia naik di sini, kemungkinan besok akan mengalami technical rebound lagi, naik ya. Kalau naik sampai di level 7.700 atau 7.800, sebenarnya ini untuk trader jangka pendek udah mulai rawan profit taking. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang mau investasi atau teman-teman yang investor, nggak usah FOMO. Nanti dia bisa ada kesempatan lagi, bisa lagi ada koreksi, kemungkinan bisa sampai ke 7250 lagi. Jadi dia ini kalau sampai dia naik ke 7750 atau 78 pun, dia masih bakalan sideways. Sideways itu kondisinya masih akan zigzag naik turun. Jadi buat teman-teman yang tadi nanya apakah BCA bisa balik ke level 7250 lagi, bisa, masih bisa ya. Jadi masih bisa banget. Nih LBeta 79 ada bilang foreign masih net sell, oke lah gitu. Jadi sebenarnya hari ini naiknya juga nggak terlalu kuat gimana. Kenapa? Karena investor asing, investor besar dan juga dari fund itu mereka masih memperhatikan faktor global seperti yang aku bilang kemarin, terutama lebih ke rencana The Fed untuk terus menaikkan suku bunga gitu. Jadi kalau The Fed terus naikin suku bunga, ini bakalan agak-agak riskan di market, di saham tuh masih bisa agak-agak turun gitu. Makanya teman-teman jangan terlalu FOMO dulu kalau ketinggalan kereta. Tadi di saham-saham blue chip itu masih akan ada peluang lagi, jadi nyantai aja gitu. Jadi kalau masuk di BCA tadi bahkan ada teman yang nanya
masuknya boleh banyak nggak gitu, nggak usah banyak-banyak nggak apa-apa, pokoknya nyantai aja gitu. Terus kemudian ini resiko tekanan dari global ini juga masih cukup tinggi gitu ya. Jadi masih cukup tinggi karena ada resiko dari Amerika untuk perlambatan perekonomian global. Jadi intinya tuh nggak usah FOMO, naiknya bisa jadi cuman sementara doang. Saham-saham big cap perbankan juga hari ini naik, kayak ASII itu juga naik, blue chip itu pada naik, tapi naiknya bisa jadi cuman sementara doang, kayak technical rebound doang. Makanya tadi MTrade tuh masuk buat trading juga, untuk yang jangka pendek bakalan profit taking dalam waktu beberapa hari ini karena bakalan zigzag gitu. Nah, sedangkan kalau untuk yang investasi gimana? Kita ada sarannya untuk masuk, tapi masuknya dikit-dikit gitu. Nah, terus ini ada dari Eka Putra, setelah The Fed menaikkan suku bunga dan Bank Indonesia sebentar lagi juga akan ikut menaikkan suku bunga. Gimana dampaknya ke saham Indonesia khususnya emiten 4 big bank? Apakah ada dampak negatif atau gimana sebaliknya gitu? Jadi sebenarnya kalau ada kenaikan suku bunga itu perbankan tuh yang sebenarnya diuntungkan secara bisnis, karena pastinya dia akan dapat penghasilan lebih dari bunga kredit kan, bunga kredit perbankan gitu. Sedangkan jadi cuannya pasti lebih gede gitu. Tapi kalau untuk sahamnya sendiri dalam jangka pendek pasti akan terkoreksi atau tertekan dulu kalau ada kenaikan suku bunga. Kenapa? Karena investor di pasar saham itu mereka responnya kayak gini. Kalau misalkan suku bunga naik di bank, mungkin mereka akan berpikir bahwa wah lebih baik aku simpan uang aku di bank gitu. Terus kemudian banyak orang yang juga tadinya mau pakai duit ngutang ke bank, kredit ke bank untuk mengembangkan bisnisnya di sektor real, mereka jadi menahan diri. Kenapa? Karena bunganya jadi tinggi. Maka dari itu jadi perputaran uang di sektor real ini jadi agak-agak tertahan. Nah, karena itulah bisa menekan inflasi dan bikin orang mau simpan duitnya di bank lebih banyak gitu ya. Jadi itu yang bikin tekanan di capital market, itu yang bikin tekanan di pasar saham sebenarnya gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk jangka panjang hal ini juga menguntungkan sektor perbankan. Maka dari itu sektor perbankan tuh sebenarnya mau digimanain juga mereka juga tetap akan diuntungkan gitu. Dan meskipun dari Amerika, dari China ini ada perlambatan perekonomian global, seperti dari China ini ada lockdown, terus kemudian ada gelombang pengetatan kebijakan moneter global, terus ada naiknya tensi geopolitik Rusia dan juga Ukraina dan negara barat, terus inflasi yang juga masih bakalan naik. Dari global tuh pokoknya jelek-jelek semua sentimennya. Tapi kalau di Indonesia seperti yang aku bilang kemarin, Indonesia itu dalam tahap awal recovery. Jadi ada kemungkinan kalau tensi global ini udah mulai membaik, investor tuh kembali berani berinvestasi, dan yang mereka pilih adalah emerging market dulu, salah satunya adalah Indonesia. Hanya saja PI dari IHSG, valuasi dari IHSG sekarang ini udah agak-agak ketinggian gitu, karena dia naik yang paling tinggi se-Asia Pasifik, sehingga perlu normalisasi dulu. IHSG itu perlu turun dulu. Turunnya sampai ke level berapa sih perlu turunnya si IHSG-nya kita ini? Nah, kalau kemarin kita lihat dia tuh anjloknya udah anjlok-anjlokan banget, sampai hari ini tuh dia turun menyentuh level harga yang sama pada bulan Februari 2022. Jadi bayangin guys, ini naiknya tuh pelan-pelan banget ya, beberapa bulan, tapi kalau mau jatuh tuh langsung jatuhin gitu. Sorry ya, aku nggak terlalu perhatiin komen dulu di awal gitu, karena aku mau ceritain strategi dulu, nanti baru aku akan bahas komen. Nah, jadi kemarin kalau teman-teman ngikutin IG live aku kemarin, antisipasinya adalah IHSG itu bisa turun sampai ke level 65-66an. Dan tadi benar, terendah hari ini tuh IHSG mencapai level supportnya di 6662. Bakalan bisa turun lagi nggak sih? Kalau perkiraan kami dari MTrade, ini technical rebound dulu, bisa naik dulu sementara, tapi setelah itu masih bisa koreksi lagi. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan nanti 1 Juni nanti itu ada rencana kayaknya tuh The Fed bakalan naikin suku bunga lagi. Jadi we still have to be very careful dengan saham-saham yang udah naik banyak, terutama saham-saham big caps yang udah di atas. Mereka perlu mengalami satu normalisasi dulu, perlu turun ya, dan perlu sideways dulu gitu. Dan kayak yang aku bilang kemarin, kayaknya tuh investor besar mereka nggak akan mau sampai rugi. Jadi artinya apa? Kalau IHSG udah naik dari bulan Desember Januari kemarin 10%-an dan ini
ini udah turun mendekati level tersebut, maka IHSG kalau misalkan turun pun the worst case itu angkanya sekitaran 65-66an gitu. Jadi kayaknya susah di bawah 65-66. Nah, kalau 2 hari ini jatuhnya cepet banget ya. IHSG jatuhnya cepet banget 2 hari ini. Dari level 73an beberapa waktu yang lalu sebelum lebaran, kemudian sekarang sampai ke level 6662 tadi terendah. Itu justru malah bagus. Itu lebih bagus. Kenapa? Menurut saya jatuh cepat itu lebih bagus daripada jatuh pelan-pelan. Yang paling nyebelin adalah jatuhnya pelan-pelan. Kalau dia jatuh pelan-pelan, volume transaksinya kecil, jadi teman-teman itu, sorry ya, aku agak distracted dengan komen, aku matiin dulu sebentar, nanti aku nyalain lagi kalau aku udah kelar jelasin. Jadi kalau jatuhnya pelan-pelan itu kayak apa ya, ibaratnya kayak katak tuh dipanasin dikit-dikit terus teman-teman jadi nggak nyadar, tahu-tahu pokoknya mati aja gitu. Itu juga yang terjadi dengan para technicalis ya, yang terjadi dengan para technicalis ketika breakdown dari support, tapi breakdown dari supportnya tuh volume transaksinya kecil, sehingga pas dia breakdown dari support tuh nggak berasa nggak apa-apa, tapi tahu-tahu ke breakdown ke bawah gitu. Nah, maka dari itu saya bilang jatuh 2 hari ini jatuh cepat itu bagus, malah kalau bisa sekaliannya seandainya besok jatuh lagi sampai ke 65 70-an, udah itu berarti support yang paling kuat banget sekitar 65 66-an itu gitu. Kemudian ngalamin technical rebound. Nah, jikapun besok mengalami technical rebound, kita masih harus tetap waspada. Pesannya adalah itu, oke. Terus kemudian sekarang pertanyaannya adalah gimana nih kita semua yang punya duit maupun yang nggak punya duit. Aku bahas dulu buat yang punya duit, buat teman-teman semuanya. Tadi BCA sampai di level terendah 7250 dan aku udah bilang bahwa itu angka yang bagus. Tapi kalau teman-teman belum dapat itu, nggak usah menyesal, nggak usah takut, karena pasti nanti akan ada kesempatan lagi. Mungkin beberapa hari lagi, zigzagnya masih di situ gitu ya. Jadi nggak usah buru-buru buat yang mau investing. Kemudian kita lihat Bank Rakyat Indonesia. Tadi BCA aku udah kasih lihat chartnya. Bank Rakyat Indonesia ini lebih keren lagi naiknya. Tadi waktu pagi hari dia dibuka benar-benar di bawah banget ya, bikin fear banget. Kemudian setelah itu dia naik karena memang fundamental perusahaan ini juga bagus. Jadi intinya perusahaan yang FA-nya bagus tuh teman-teman nggak perlu stres. Beli BCA nyangkut di atas, BRI nyangkut di atas, kalau pas dia turun dalam dia akan cepat balik naiknya karena investor-investor besar suka, bahkan retail pun juga suka gitu. Nah, ini sama dengan BCA, BRI itu hari ini naik tapi volume transaksinya masih kalah gede dengan yang kemarin. Jadi kita melihat di sini menilai bahwa tekanan jual itu masih lebih besar daripada daya belinya. Maka dari itu teman-teman yang belum dapat di sini nggak usah FOMO. Kalau misalkan udah dapat ya nggak apa-apa, disyukuri. Yang penting tuh jangan all in ya. Yang penting sabar gitu. Kemudian Bank Mandiri ini yang menarik. Bank Mandiri ini yang agak beda dengan yang lainnya gitu. Jadi Bank Mandiri ini beda dengan BCA dan BRI, di mana volume transaksi beli Bank Mandiri hari ini lebih tinggi daripada transaksi jualnya kemarin. Meskipun demikian, kita juga tetap encourage teman-teman untuk lebih berhati-hati di kondisi market sekarang ini. Jadi kalau mau dapetin saham murah masih bisa. Kemudian BBNI kayak BCA dan BRI volume transaksinya juga masih lebih kecil daripada yang kemarin, dan hari ini dia kena support yang kita antisipasi di Instagram Live kemarin. Kalau teman-teman nyatet gitu, kalau nggak nyatet ya ikut mtrade aja lah. Diikutin, dikasih tahu gitu. Sekarang aku mau review untuk ASII, Astra International. Kenapa aku mention terus saham-saham big caps perbankan ini? Karena langka bisa dapat diskon atau turunan kayak gini, dimana kondisi Indonesia ekonominya udah mulai membaik gitu. Jadi kalau ada turunan kayak gini, teman-teman benar-benar manfaatin buat kalian yang ketinggalan belum dapat saham untuk investasi. Termasuk saya di Astra International ini dikit gitu. Jadi kalau misalkan dikasih diskon lagi, aku mau lagi. Personally, apakah aku tadi beli Astra International? Enggak, karena aku dapat waktu itu modalnya lebih murah daripada hari ini, dan hari ini tadi jatuh pun aku masih ada cuan sekitaran 22%-an untuk Astra International. Aku nggak apa-apain. Jadi ini chartnya Astra International, valuasi dia udah mulai fair value. Aku expect Astra International ini dia bisa turun lagi, gitu ya, sorry ya, mungkin agak nggak enak didengar gitu. Kalau misalkan dia, ya ini mindset investornya gitu. Mindset investor sih sebenarnya kalau dia turun sampai ke 65 atau ke 6.000 itu bakalan lebih bagus banget gitu. Nah, level di bulan Januari Februari itu sekitaran 5.700. Apakah bisa ke situ?
kayaknya susah untuk Astra International ini, but let's see kalau seandainya nanti the Fed dia ada naikin suku bunga lagi, barangkali bisa ngefek ke kondisi global termasuk Indonesia gitu. Dan kemudian ada beberapa hal lain lagi yang aku pengen update juga. Nah, ini dari sektor komoditi ini ada sektor CPO yang saya pengen update. Terakhir kita ngomongin terus komoditi bakalan bertahan setidaknya dengan kondisi geopolitik dari Rusia Ukraina yang masih panas gitu, dan juga dengan dunia barat, Rusia dan barat, negara-negara barat itu masih panas gitu. Nah, kita sempat lebih optimis dengan komoditi, tapi harus hati-hati juga, ada sedikit downside di sini terutama untuk CPO, di mana Malaysia itu mereka mengurangi pajak ekspor CPO dari 8% itu jadi 4-6% gitu, meskipun keputusan ini temporer dan berlaku pada bulan Juni. Jadi be very careful di bulan Juni untuk CPO. Kenapa? Dengan mereka memangkas pajak CPO tersebut, dampaknya adalah harga CPO yang tadinya naik terus karena demand besar, supply-nya kecil, sekarang supply jadi membesar dong, dari Malaysia supply-nya jadi lebih gede gitu. Nah, dari sinilah harga CPO bisa ternormalisasi alias bisa agak-agak turun dikit gitu. Jadi be very careful nanti memasuki bulan Juni untuk sektor CPO. Nah, kemudian hari ini tadi saham-saham sektor teknologi kayak Bukalapak, terus kemudian let me check ya. Ya, jadi ada Bukalapak, kemudian Arto, MTech, dan juga GoTo ini masih turun signifikan banget ya, masih turun signifikan, dan bahkan beberapa dari mereka ARB, auto reject bawah, terutama GoTo ini trennya benar-benar downtrend banget. Kalau dari MTrade sih kita saranin sebaiknya hindarin dulu untuk saham-saham kayak gini, saham sektor teknologi, sensitif banget dengan suku bunga. Kenapa? Karena banyak saham dari sektor teknologi mereka juga ada beban untuk membayar bunga itu cukup gede gitu. Jadi be very careful. Semua sektor teknologi baik di Amerika maupun di Indonesia, kalau suku bunganya naik itu biasanya akan cenderung lebih cepat turunnya gitu. Jadi ini agak-agak dihindari oleh big investor juga, jadi hati-hati aja. Bisa ada technical rebound, ada, tapi kalau pun ada technical rebound manfaatin untuk exit dulu gitu. Nah, yang menarik juga hari ini nggak kalah menariknya adalah sektor consumer goods ya, sektor consumer goods. Sebelum aku bahas sektor consumer goods, aku mau update dulu tentang kondisi makro nasional Indonesia. Itu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu diprediksi sekitar 5,3 sampai 5,5%, which is angka itu cukup bagus gitu ya, karena kedorong kemarin bulan Ramadan ya, jadi mobilitas masyarakat cukup tinggi. Kemudian besok juga ada dirilis indeks kepercayaan konsumen atau Consumer Confidence Index, kalau di Indonesia namanya IKK, yang diperkirakan angkanya akan naik dari 111 jadi 112. Artinya apa? Artinya adalah kalau di atas angka 100 ini sebenarnya keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi ini masih cukup optimis. Jadi di Indonesia sendiri sebenarnya cukup bagus perekonomiannya gitu. Nah, kemudian kita juga akan melihat bahwa BI, Bank Indonesia bakalan berpotensi naikin suku bunga di pertengahan 2022 gitu. Jadi naik dengan inflasi yang naik lumayan signifikan, suku bunga juga bakalan naik gitu. Oke. Abis ini aku akan update untuk sektor properti, kemudian ada sedikit komoditi, terus JSMR, Excel, MTEL, MPPA, BBTN, terus ada saham BANK. Terus aku mau update juga untuk saham consumer good ya, sektor consumer good. Nah, yang menarik nih hari ini seperti yang aku bilang tadi di awal, bahwa saham ICBP ini justru malah breakout. Dan breakoutnya tuh beda banget dengan saham-saham perbankan dan saham yang lainnya. Breakoutnya nggak tanggung-tanggung dengan volume transaksi gede. Teman-teman bisa lihat di sini, ini keren banget. Ini keren banget breakoutnya ICBP.
Ya, jadi kalau kita bisa lihat chartnya ICBP di sini, dia membentuk satu pattern reversal, bullish reversal. Jadi ini waktu itu sempat downtrend banget, terus ini udah mulai sideways. Nah, hari ini dia breakout dengan volume transaksi gede, breakoutin beberapa resisten sekaligus MA20, MA50, dan juga di sini ada resisten dari high-nya pada tanggal 10 Maret 2022 atau garis biru yang di sini yang aku tunjuk pakai kursor ini. Nah, ini bagus banget, keren banget. Kenapa? Karena artinya tren dia mulai membaik dalam jangka pendek. Setidaknya dia ada harapan untuk dalam jangka pendek itu bisa naik sampai 8.800, bahkan sampai ke 9.200. 9.200 ada resisten cukup kuat di sini. Nah, gimana dengan fundamentalnya dari ICBP dan juga apa yang harus dilakukan untuk ICBP? Apakah dia akan naik cuman sementara doang buat trading doang, atau bisa untuk investasi jangka panjang? Nah, aku mau kasih lihat teman-teman, kalau tadi aku kasih lihat ICBP ini secara chart teknikalnya, sekarang aku mau kasih lihat data fundamentalnya dia gitu. Untuk laba bersihnya ICBP ini masih melemah, maksudnya lebih rendah dibandingkan tahunnya lalu itu laba bersihnya sekitaran minus 3% year on year gitu. Untuk data full year 2021. Jadi untuk data terbaru kuartal 1 2022 tuh belum keluar, tapi I bet lebih bagus, pastinya lebih bagus. Kenapa? Karena ini ada lebaran kemarin yang masyarakat juga udah lebih bebas gitu. Nah, terus pendapatannya di akhir tahun 2021 kemarin tuh naik 21%, tapi memang labanya turun karena dia bebannya cukup tinggi, salah satunya dari naiknya harga CPO. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, aku cuma mau ingetin aja. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat ngisi di day briefing M-Trade bicara tentang saham-saham apa yang masih layak untuk investasi jangka panjang, dan waktu itu kita ngebahas saham yang valuasinya masih cukup murah, yaitu saham dari sektor consumer goods. Sekarang kita lihat untuk ICBP dari PE band-nya. Kalau kita mau tahu saham itu valuasinya murah atau enggak, jangan cuma ngelihat dari angka valuasi aja. Ada yang bilang di bawah 15 murah. Nah, kebetulan buat ICBP di bawah 15 murah. Tapi kalau buat Unilever mana bisa dia di bawah 15. Unilever PE 27 aja udah dianggap murah gitu. Ya, sekarang kita lihat ICBP. Ini yang aku sering kali bilang dengan PE band gitu. Jadi teman-teman perhatikan, ini adalah rata-rata. Merah ini adalah PE rata-ratanya ya. Jadi valuasi rata-rata. Sedangkan kalau yang kuning ini adalah standar deviasi plus 1, kuning di bawah ini adalah standar deviasi minus 1 gitu. Jadi kalau misalkan ICBP ini saham ini dia valuasinya, ini PI-nya berada di bawah standar deviasi minus 1 yang aku udah sering jelaskan, artinya dia lagi terdiskon valuasinya. Dan ini kalau kita lihat dari 5 tahun terakhir, dari tahun 2017, saat ini valuasinya ICBP ini lagi murah-murahnya gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan PI dia paling mahal tuh di angka sekitar 26-27an. Ini di tahun 2019, 2018 juga sempat sama seperti itu. Sekarang keputusan mau teman-teman investasi jangka panjang atau enggak, itu keputusannya aku kembaliin ke teman-teman semuanya. Kenapa? Karena di sini kalau teman-teman perhatikan valuasinya murah, tapi memang ya pastinya masih agak-agak lambat. Jangan dikira kalau dia breakout hari ini terus kemudian dia akan langsung jadi cepat naiknya, itu enggak. Jadi masih akan ada zigzag. Jadi zigzag tuh naik turun terus. Nah, kembali di sini teman-teman mau beli ini buat investasi jangka panjang enggak? Kalau kamu benar-benar value investor, mindsetmu sebagai value investor tuh kuat, kamu boleh beli ini karena memang benar-benar valuasinya tuh murah banget, dan pastinya ekonomi akan recovery meskipun dia masih bumpy karena harga komoditi juga masih tinggi, CPO juga masih tinggi. Tapi perkiraan Juni nanti kalau misalkan Malaysia benar-benar dia ngurangin ekspor ngurangin pajak ekspornya dan supply lebih tinggi, harga CPO turun, maka sektor consumer good bisa menguat. Nah, ini agak berbalik dengan apa yang aku jelasin kemarin, karena kemarin view kita tuh kayak nggak ada sentimen negatif buat CPO, jadi masih akan naik terus gitu. Jadi ini update yang terbaru per hari ini. Nah, terus kemudian untuk HMSP aku juga mau update juga teman-teman ya. Aku mau update juga HMSP. Oke. Nah, ini tadi sorry ya guys, aku agak distracted lagi.
Oke, ini ICBP, dia diskon valuasinya 37% dari average. Terus kemudian ini HMSP, dia diskonnya masih 36% dari average atau rata-rata, valuasinya 5 tahun terakhir, jadi masih discounted, masih murah. Unilever masih diskonnya 30% dari rata-rata, PE 5 tahun terakhir, yang tertingginya sempat berada di angka 50. Bayangin PE-nya Unilever di angka 50. Jadi kalau dia di 27 ini udah termasuk murah. Dan satu hal yang aku mau highlight di sini adalah ini chart PE band dari Unilever, ini dia ngebentuk formasi double bottom. Jadi bentuk double bottom ini bukan cuman berlaku, chart pattern ini bukan cuman berlaku di chart harga saham, tapi juga di chart valuasi saham. Double bottom adalah satu tanda yang bagus bahwa dia bakalan naik, ada tanda-tanda dia bakalan naik gitu. Oke, sekarang kita akan lihat untuk chart dari teknikalnya gimana untuk Unilever dan juga kawan-kawan. Oke ya, nah ini perhatikan Unilever hari ini dia breakout lagi. Kemarin untuk yang trading mungkin udah profit taking. Nah ini naik lagi, ya udah nggak usah dipikirin. Kemarin udah jualan terus naik, ya udah biarin aja. Nanti bakalan masih akan ada koreksi lagi kok. Nah buat teman-teman yang ketinggalan kereta di Unilever dan mau long term investing di ICBP, tadi udah mulai ada tanda reversal. Wah dulu di 2020-2021 ada rencana mau masuk ICBP juga nih, tapi ternyata malah turun gitu. Kayaknya sekarang kondisinya udah lebih baik guys, jadi udah lebih berbeda gitu. Nah terus sekarang saya mau update untuk sektor yang lainnya yang juga nggak kalah menarik adalah sektor properti. Nah untuk properti ini aku start dari BSDE dulu. BSDE aku nggak akan update untuk laporan keuangannya, tapi ada satu hal yang menarik di BSDE ini. Ada satu perusahaan PT Paraga Artamida, ini dia terus beli saham BSDE gitu. Nah dia udah beberapa kali melakukan pembelian saham BSDE, sebelumnya tanggal 1 sampai 7 Maret itu senilai 21,9 miliar, dan hari ini tadi dia ngebeli lagi sekitar angka 14,3 miliar. Sebenarnya angka itu bukan termasuk angka yang gede, enggak, tapi menarik aja kalau misalkan ada perusahaan yang juga tertarik untuk beli itu. Nah terus sebelum nanti aku update untuk teknikalnya BSDE, ini aku mau update dulu untuk number secara fundamentalnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini kebetulan kita dapat dari Mandiri Sekuritas ya, datanya ya. Nah, ini data yang udah dikomplai oleh Mandiri Sekuritas juga. Nah, ini kita bisa lihat untuk data pre-salesnya dari beberapa emiten properti gitu. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan. Ini ada CTRA, BSDE, P1, SMRA dan kawan-kawan. Ini progres yang paling tinggi itu siapa di sini? Kalau teman-teman perhatikan, ini 32% paling tinggi itu adalah dari BSDE. Kemudian disusul oleh yang lain-lainnya. Ini yang kedua Sumarekon, urutannya entah kenapa selalu begini. Kemudian yang berikutnya ketiga, progresnya yang ketiga, yang tertinggi adalah CTRA dan kemudian LPKR. Dan kemudian disusul dengan P1 gitu. Nah, meskipun P1 ini angka progresnya untuk marketing sales, pre-salesnya ini nggak setinggi yang lain, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan dari chart harga sahamnya, dia naik duluan. Kenapa? Karena big investor saham, investor gede, mereka lebih suka masuk ke P1 karena ada recurring income gitu. Nah sekarang aku mau update untuk numbersnya dari SMRA sebelum nanti aku update teknikalnya SMRA yang menarik banget. SMRA atau Sumarekon ya, ini laba bersihnya naik 368% secara year on year atau dibandingkan dengan tahun sebelumnya gitu ya. Dan meskipun pendapatannya cuma naik 37%, tapi laba bersihnya naik 368%. Dan itu udah aku update kemarin. Yang menarik adalah hari ini secara teknikalnya. Aku mau update teknikalnya SMRA, ini menarik banget guys. Oke. Ini adalah chart SMRA atau Sumarekon, sempat bumpy banget, naik turun sejak kita review beberapa waktu kemarin. Sebenarnya aku suka SMRA ini udah lumayan lama gitu. Jadi aku suka SMRA ini sejak bulan Maret kemarin. Kenapa? Ini yang bikin aku suka, ini adalah tanda akumulasi. Tapi karena kondisi global yang kurang bagus ya, waktu itu dia udah sempat breakout, nih balik lagi turun lagi. Ya kalau buat trader cut loss, tapi kalau buat investor justru dengan kondisi SMRA yang dia secara pre-salesnya bagus, laporan keuangannya juga menarik,
maka kondisi harga saat ini di angka sekitaran 655 sampai angka sekitaran 700-an ini masih angka yang murah buat teman-teman mau investing. Bahkan untuk trading pun ini juga di area support. M-Trade tadi udah masuk duluan gitu, jadi yang nggak mau telat ya masuk M-Trade gitu. Oke, nah ini teman-teman, ini SMRA. Jadi untuk investing bagus, untuk trading juga masih menarik. Disclaimer teman-teman, untuk tradingnya dalam jangka pendek mungkin dia akan menguji level 730 beberapa hari, dan dalam rentang waktu sekitaran 1 bulan, kemungkinan 1 bulan atau kurang bisa menguji kembali level 800 atau 815. Di sini resisten cukup kuat. Kalau breakout dari level 815 maka SMRA akan balik jadi uptrend lagi gitu. Nah, selain SMRA, aku akan review untuk saham yang lainnya juga, yang dia juga lagi berada di support yang sangat kuatnya banget, dan secara bisnisnya dia bakalan bisa ada satu turnaround ya. Nah, ini kita mau lihat saham S Hardware di sini. Oke, habis ini aku buka tanya jawab ya guys, sabar ya. Gelap sekali. Karena catku lelet, catku lambat, baiklah aku buka tanya sahamnya dulu kali ya. Entah kenapa ini jadi lambat banget. Dadah. Oke, sambil nunggu chart aku nyala, aku update dulu deh yang lainnya. Ini tadi aku mau update chartnya S Hardware sebenarnya, tapi karena lambat banget, aku update fundamental dari saham lain yang juga cukup menarik, yang kita bisa jadiin watchlist juga. Dari sektor komoditi, ada satu perusahaan komoditi yang cukup menarik. Kenapa? Karena dia ada batu baranya, dia ada metalsnya juga gitu. Jadi separuh-separuh gitu. Nah, ini kita lagi watch juga secara fundamental. Harum ini menarik karena laba bersihnya dia naik 255% ya. Jadi di angka 63 juta US dollar pada kuartal 1 2022. Jadi yang terbaru banget nih guys, masih fresh banget. Ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau kuartal 1 tahun lalu yang cuma sebesar 18 juta US dollar juga gitu. Pendapatannya dia naik sekitaran 167%. Jadi pendapatannya naik segitu 167%, labanya naik 255%, which is ini satu angka yang cukup bagus gitu. Terus kemudian karena chart aku lambat banget guys. Oke, aku akan update untuk fundamental lagi ya. Aku update untuk fundamental lagi. Jadi Harum kalau misalkan dia ada koreksi-koreksi kita bisa lihat gitu. Untuk trading boleh juga gitu. Untuk trading aja sih sebenarnya malan. Nah, Jasa Marga ini kebetulan chartnya masih agak-agak lambat ya. Ntar aku kasih lihat chartnya. Seingat aku terakhir chartnya juga masih menarik sebelum lebaran. Ini kemarin pas lebaran ini orang-orang udah dikurung 2 tahun, kayak ditahan-tahan mudiknya. Kemarin mudiknya benar-benar nggak ditahan gitu oleh pemerintah, jadi langsung boom. Naik 159% dibandingkan tahun sebelumnya untuk volume lalu lintas yang kembali ke Jabodetabek dari arah timur. Dan ini ngalahin rekor tertinggi sebelum pandemi COVID-19, jadi lebih gila lagi ini sebelum pandemi COVID-19. Udah bertahun-tahun orang nggak mudik gitu. Jadi kita nilai untuk kuartal 2 kinerja Jasa Marga ini bakalan berpotensi naik. Makanya Jasa Marga kalau ada diskon-diskon turun-turun, boleh tuh teman-teman kalau misalkan mau beli dan simpan. Oke, tadi aku ada mau bahas tentang S Hardware. Sekarang aku akan bahas ulang untuk S Hardware ya, secara teknikal, karena secara fundamental aku udah sempat review beberapa waktu yang lalu. Let me see. Besok akan dibahas lagi di morning briefing M-Trade ya, buat yang pengen tahu untuk S Hardware. Nah, ini S Hardware dia juga posisinya tuh mirip kayak SMRA. SMRA tuh di bottom banget, S Hardware juga bottom banget. Istilah kata tuh ini low risk banget. Jadi belinya mungkin sekitar level 960 sampai level 1000-an gitu. Kalau misalkan breakdown dari 960 ya tinggal cut loss gitu. Sesimpel itu. Terus kemudian kayak SMRA tadi misalkan dia breakdown dari level SMRA tadi breakdown dari level berapa ya? Chartnya bener-bener lelet. Anyway, sekarang juga lagi di support banget sih. Nanti lihat M-Trade aja deh buat yang nggak bisa lihat ini cut loss di angka berapa. Aku nyalain komennya ya. Aduh, internet aku lambat sekali yang buat chartnya.
Dejan Yasri, Joy House, Mora Akbar, Liliana Chandra, welcome. Christina Atmaja, Dostep 81, Jesslyn started following me. Thank you semuanya yang baru follow aku nggak tahu kalian tahu dari mana sih. Tahu-tahu nonton IG live aja. SMRA bener 655, tadi ada yang mention kalau turun dari 655 atau 640 lah itu boleh batasi resiko. BSDE jadinya gimana? BSDE view-nya juga mirip kok sama SMRA, dan BSDE sekarang lagi di level termurahnya juga. Jadi kalau SMRA tadi di 665, BSDE di level 890, best price itu di 890. Jadi kalau besok dikasih 890 ya itu low risk banget karena level cut loss paling parahnya tuh di bawah itu gitu. Agak hitam, aduh ini bukan hitam, ini tadi pakai bedaknya 10 gitu, terus ini lighting kuning gitu guys, bisa aja yang ngelesnya ya. BRMS dan energi, ada yang minta dibahas BRMS dan juga ENRG, sideways aja, kita wait and see dulu gitu. Bukalapak, Gotopedia sampean apa tuh tadi, Bukalapak dan Goto masih downtrend, ntar dulu Goto terutama masih downtrend banget. Laporan keuangan full year 2022 masih jauh, full year 2022 untuk sektor coal apakah kira-kira akan sangat memuaskan? Aku kalau untuk coal commodity itu sebenarnya aku nggak terlalu peduliin untuk LK-nya karena kadang-kadang sahamnya naik dulu sebelum laporan keuangannya keluar gitu. Jadi udah ketahuan dari naiknya harga komoditinya kan, average selling price-nya, jadinya nggak usah terlalu dipikirin kayak laporan keuangannya kayak harum, laporan keuangannya bagus ya udah jelas pastilah. Kenapa? Karena harga komoditinya waktu itu naik, jadi memang chartnya udah naik duluan, harga sahamnya udah naik duluan gitu. Nah jadi untuk sektor-sektor yang lain selain komoditi itu yang kita lebih perhatiin untuk laporan keuangannya gitu. Oke, SMGR dan INKP masih slow dulu. Kalau mau nyicil nabung dikit-dikit ya silahkan, tapi masih lambat banget, kayaknya bakalan ya masih perbankan dulu yang gerak gitu. SRTG masih menarik ya, SRTG juga masih di area support, masih di area yang cukup oke. Arto juga downtrend parah ya, naiknya udah ketinggian di tahun 2022 kemarin gitu. Jadi kita tadi sempat beli sih, ada ICBP kita juga sempat beli juga. Terus kita ada watch untuk sektor consumer good udah mulai reversal. Terus untuk dari batu bara kita watch untuk UNTR, ITMG dan juga PTBA. Mohon maaf chat saya sungguh lama, entah kenapa internet aku low banget. Oke, kita lihat UNTR ya. Kita lihat United Tractors, cakep chartnya sih, cakep banget, dia mulai nurut dengan MA20-nya. Tapi di sini aku nggak confident untuk beli dan hold lama untuk investing karena selain dia udah naik tinggi, yang namanya sektor komoditi itu siklikalnya berubahnya tuh cepat banget. Nah aku mau kasih lihat nih contohnya kayak gini, dia habis naik tinggi kan, dia naik tinggi. Nah tinggi itu sudah berapa tinggi sih, aku mau kasih lihat ya di sini ya. Ini dia naiknya sekitaran 33% tuh dalam rentang waktu kayak kurang dari 1 bulan nih, 33% kurang dari 1 bulan. Terus kemudian dia bisa tahu-tahu turun sekitaran 22% gitu dari puncaknya, balik ke harga yang sama sebelum dia naik gitu. Jadi komoditi tuh karena dia siklikalnya naik turunnya tuh cepat banget, maka aku lebih prefer untuk sektor komoditi terutama energi ini buat trading aja, bukan untuk investing gitu. Terus ya semuanya begitu, error juga internetnya di kantor. Masa internetnya masih liburan kali. Oke, terus aku mau kasih lihat juga untuk ITMG ya. ITMG sih congrats sih yang sempat dapat dividen waktu itu, meskipun dia turun tapi ternyata recovery-nya nggak lama, jadi baliknya tuh cepat dan dia sideways-nya lumayan bagus juga karena nggak mau breakdown kemarin. Wait and see dulu aja untuk ITMG, wait and see, kita masih wait and see di ITMG. Terus kemudian PTBA. Oke. PTBA hari ini dia lagi di support, jatuh kena area support, bisa mantul juga gitu. UNTR buat 5 tahun bisa nggak? Nggak sih, kalau aku sih lebih trading aja. Teddy Polandre, gak lama lagi giliran SMGR dan SMBR.
ya waktu ketemu di Bali katanya nggak mau dibilang bandar SMBR gitu. Oke, kita review saham kesukaan Teddy Polandra, SMGR, Semen Indonesia. Dia masih sideways aja ya, masih sideways aja. Selama coal masih tinggi maka semen masih akan jongkok gitu ya. Jadi itu kebalikannya gitu. Jadi nanti dia akan recover kalau misalkan harga coal juga udah mulai ternormalisasi gitu. Terus SMBR, semen batu raja, yang ini lebih cocok buat trading, dan beberapa hari kemarin breaking down. Aku lihat belum bakalan recover sih, belum ya. Jadi masih wait and see dulu. Terus aku kok ngantuk ya guys ya. Aku udah boleh bubuk belum? Udah boleh off belum? Tower gimana Tower? Tower technically turun. Jadi ini kalau ngikut ilmu teknik sih sebenarnya cut loss ya. Seandainya kalian ada beli di angka 1000 ini cut loss sebenarnya. Tapi ini untuk investing sebenarnya cakep banget ya. Dari keluarga grup Jarum. Ini masih grup ini loh, grup gengnya grup Jarum. Jadi masih ada kaitan juga dengan ini apa namanya, grup BCA juga sih sebenarnya. Dan aku tuh suka banget dengan cara mereka memanage perusahaannya, untuk manage secara manajemen perusahaan dan culture-nya ya. Aku suka tuh kayak perusahaan ini mereka mementingkan pasti cuan, cash cow. Jadi lebih ke profit sih sebenarnya, lebih ke profit. Jadi menurut aku perusahaannya sehat, culture-nya juga mereka cukup sehat gitu. Jadi ya wait and see aja, kalau mau lebih aman nunggu naik di atas 1000 kalau mau beli ini gitu. Oke. Efek market gempa. PTBA belum selesai, sideways aja. Ini nge-live di rumah apa di kantor? Di rumah lah. Nggak boleh bobok, bahas saham dulu. Tower gak nunggu di 850 ya nggak masalah. Kalau misalkan mau nyicil di situ dapat murah juga nggak masalah teman-teman kalau pede. Tapi kalau kamu nggak pede, di atas 1000 itu trennya lebih bagus. Jadi ini mix dengan technical gitu. PTBA lanjut terusin, PTBA gak ngapa-ngapain tadi, cuman dia di area support aja gitu. Terus ESSA itu sempat naik tinggi terus kemudian udah sideways kan, masih bisa di watch sih. Terus kemudian AGI yang kemarin kita sempat cuan lumayan, ini turun lumayan signifikan. Saham-saham grup Saratoga tuh kita masih watch banget gitu. Jadi kalau misalkan grup Saratoga dia mulai aktif, kita bakalan bisa masuk lagi. Mungkin aku akan review aja karena udah kebanyakan banget saham yang aku bahas. Ini Jinglian nanya TLKM. TLKM mirip kayak kita dengan saham BCA, BRI, BMRI, BBNI, dan juga ASII. Oke, TLKM kelupaanku bahas. Sekarang aku bahas TLKM ya. TLKM ini ya bagusnya dia jatuhnya cepat gitu. Makanya aku nggak suka saham yang jatuhnya pelan-pelan karena bakalan jadi lemot banget dia. Antara turun nggak turun, naik nggak naik. Kalau sekalian jatuh kencang gini, ya udah sekaliannya jatuh bagus. Ini dia tadi ada technical rebound, kemungkinan besok bisa ada menguat dikit sampai 45-40. Tapi naiknya ini kayaknya sifatnya sementara doang dan tidak menutup kemungkinan dia bakalan masih bisa menguji support 4000. Jadi buat teman-teman yang trading, kalau misalkan nanti ada tanda reversal, take profit aja yang trading ya, yang nggak mau pusing lihat tanda reversal, ikut M-Trade aja gitu. Jadi harganya beda-beda dikit dengan M-Trade, ya udah nggak apa-apa lah gitu ya. Jadi nggak sampai yang pas-pas banget. Nah terus kalau seandainya dia turun lagi sampai ke level 3970 atau 4000, nah ini angka yang bagus buat teman-teman yang mau investasi. Karena sebenarnya angka 3960 atau 4000 ini adalah angka yang sama dengan bulan November 2021 ya. Amazing ya. Jadi ini market tuh naik butuh beberapa bulan tapi turun cuma 3 hari gitu. Jadi teman-teman kalau perhatikan harga 4120 yang hari ini tadi kesentuh di 4100 itu sama kayak harga di bulan Desember dan juga Januari gitu. Apa sih artinya market naik pelan-pelan kalau turun cepat? Artinya gini guys, gak gampang naikin rasa percaya dirinya market atau investor, terutama investor retail. Naikin percaya diri market tuh pelan-pelan. Tapi kalau mau nakutin gampang. Jadi sebenarnya sifat dasar manusia kalau teman-teman tanya lebih banyak yang greed atau banyak yang takut.
lebih banyak orang yang takut daripada orang yang grit gitu. Rahasia orang yang mau berhasil adalah sebenarnya mereka berani. Grit itu ciri-ciri orang yang berani dan berani mengambil resiko. Nggak banyak orang yang seperti itu. Sedangkan fear lebih pada memaintain resiko gitu. Jadi kalau mau kaya, ini quote on quote ya, mesti berani mengambil resiko dan juga ada gritnya. Tapi tugas kita bukan cuman being wealthy, bukan cuman create wealth aja, but also staying wealthy. Maka dari itu Tuhan kasih kita fear, Tuhan kasih kita satu rasa waspada, itu ada pentingnya juga supaya kita bisa ada remnya gitu kira-kira. Oke, ADMR, ada yang nanya ADMR, MTech udah aku bahas tadi garis besar. ADMR dia membentuk head and shoulders, hindarin dulu, jangan masuk dulu. Buat yang udah punya modal di bawah banget itu di bawah angka 2000, bawah 1750, mau hold silakan, mau jualan silakan karena posisi kalian adalah untung gitu. Kalau modal di bawah 1300 mau hold juga nggak apa-apa gitu, terserah. Oke ya. Terus tower apakah bisa untuk investasi? Bisa, cukup bagus untuk tower, secara bisnis sangat diperluin banget, dan juga dia secara fundamental oke, valuasi oke, teknikal juga lagi murah gitu. Antam, pada penasaran dengan Antam? Banyak yang nanyain Antam. Kebetulan untuk metals beberapa hari ini slow down, support kuat banget di 2340, 23 sampai 2340 kita wait and see dulu. Aku belum bisa ngomong apapun tentang Antam ini untuk trading ataupun jangka pendek ataupun jangka menengah gitu. Kalaupun kita masuk kayaknya bakalan untuk swing trading dulu nih gitu. Jadi nanti Antam metals kita ngelihat dari real time market ya. Jadi gambarnya kayak gini, kita ngelihat dari real time market metals nih, aku wakilin dengan Antam, kita lihat dari real time-nya aja. Jadi ikut mtrade aja teman-teman dengan cara masuk ke mtrade.id, klik link di bio, dan ini masih ada promo lebarannya diperpanjang karena kemarin banyak teman-teman yang masih liburan, terus ya kita kasih perpanjangan gitu ya. Jadi ada bonus 6 bulan buat teman-teman yang mau daftar. Kira-kira itu aja dari aku, dan buat teman-teman yang mau join jadi coach mtrade, maksimal usia 26 tahun, dimanapun kamu berada kamu bisa. Kalau bisa jurusan akuntansi lebih disukai, IPK kalau bisa di atas 3,6, cowok maupun cewek, tapi sekarang kita lagi banyak cowok sih, jadi lagi cari yang cewek juga, komunikatif dan pastinya pede, suka dengan saham, rajin nonton IG live aku. Jadi selain kamu daftar jadi member VIP mtrade di mtrade.id, kalau kamu ada yang mau jadi coach, boleh tuh. Terakhir BIRG, thanks Cici Guru Solo, wish bikin saya tersanjung. BIRG wait and see dulu guys. Hardware udah aku bahas, di support banget. Yang mau untuk invest boleh, yang mau untuk trading juga boleh. Disclaimer on. Thank you semuanya. Salam profit dan stay healthy everyone. Aku mau bobo. Dadah. Jangan lupa download aplikasi mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.